deh. Donat deh. Ani. Ani donat deh. Ani. Yuk langsung masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku punya 21 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 300 gram tepung terigu yang kalau kita rupiahkan kira-kira harganya 2000-an. Lalu ada air, di sini aku pakai 180 ml air. Lalu ada gula. Nah, gula ini 3 sendok, karena 3 sendok kita hitung Rp2.000. Dan ada ragi instan. Di sini ragi instannya sebungkus itu 3.000. Namun karena aku akan pakai sesendok, jadi aku hitung Rp1.000. Dan ada mentega. Di sini aku juga pakai mentega hanya 1 sendok, jadi aku hitung 500. Nah, pertama-tama kita masukin aja tepung terigu sebanyak 21 sendok kurang lebih. Jadi ini sendoknya ini kadang munjung, kadang datar, tapi kalau dihitung ini kira-kira ada 21 tepung terigu. Nah, ini kita masukin aja ke dalam wadah. Ini aku tidak skip supaya kalian bisa lihat berapa hitungan dari tepung terigu per sendoknya ini. Kurang lebihnya 21 sendok ya guys. Nah, setelah kita masukin tepung terigu, lalu kita akan nambahkan yang namanya ragi instan. Di sini aku beli harga Rp3.000 seperti yang aku bilang dari awal tadi. Nah, ini kita kasih 1 sendok aja kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita taburkan ke dalam tepungnya. Dan untuk selanjutnya tentunya aku akan menambahkan gula. Untuk gula sendiri opsional, kalian bisa pakai dia manis atau dia tidak terlalu manis atau tidak manis. Nah, di sini aku akan pakai kurang lebih 3 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah kita aduk dengan rata, lalu kita akan menambahkan airnya sedikit demi sedikit. Tidak boleh langsung biur gitu ya, nanti banjir jadinya dan takutnya kelembekan. Jadi kita akan sedikit demi sedikit 50/50 airnya. Lalu kita akan aduk lagi menggunakan sendok sampai semuanya teresap. Nah, untuk donat doza ini namanya doza ya, donat pizza. Dia donat tapi bentuknya pizza. Bisa banget buat kalian yang mau ide jualan atau ide usaha atau bisnis, titip ke warung pasti laku banget. Apalagi dengan penampilan yang cantik. Kira-kira kalau 1.500 sampai 2.000 itu masih laku karena penampilan enak dan lembut banget. Nah, setelah kita aduk pakai sendok dan kira-kira tidak bisa diaduk pakai sendok lagi, kita akan menggunakan tangan seperti ini, kita aduk. Nah, setelah dia sudah tercampur semua seperti ini, kita akan menambahkan 1 sendok mentega. Di sini aku pakai merek Blue Band dan aku hanya pakai 1 sendok karena memang harus takaran segini itu pakainya 1 sendok saja. Karena kalau kebanyakan nanti permukaan dari donatnya itu tidak lembut atau dia masih kayak kriuk-kriuk gitu. Gimana sih, kita kan mau cari tekstur donat yang lembut banget. Nah, setelah seperti ini tidak perlu menunggu sampai dia kalis, kita tutup aja menggunakan kain. Di sini aku pakai teknik yang mengadonin roti tidak sampai kalis, jadi dia cuman tercampur aja gitu semuanya. Nah, ini kita diamkan 30 menit dan kita akan lihat hasilnya. Kalian bisa lihat ini ngembang 2-3 kali lipat dari hasil pertama. Nah, kita cucuk-cucuk dulu supaya agak kempes. Nah, tuh kempes sendiri. Lalu aku sudah siapkan di sini meja bersih. Lalu kita akan siapkan tepung terigu, kita taruh aja di atas mejanya seperti ini. Nah, ini supaya dia tidak lengket. Seperti ini kita akan keluarkan adonan dozanya tadi. Nah, di sini aku namanya doza ya guys. Terserah kalian mau namain apa. Tapi di sini aku namainnya doza donat pizza. Dia donat tapi bentuknya pizza. Lucu nggak sih? Dan ini belum ada sama sekali yang jual di mana-mana karena rata-rata orang tuh jualnya donat atau enggak pizza. Tapi donat berbentukan pizza seperti ini itu masih jarang banget ditemuin ya guys. Jadi ini bisa banget
kalau misal kalian mau buka ide bisnis atau jualan gitu di warung-warung, atau kalian bisa buka stand di pinggir jalan, ini bisa banget. Untuk toppingnya sendiri nanti kalian bisa sesuaiin. Nah ini kita akan bagi dua adonannya. Seperti ini, kita bagi dua aja. Nah setelah kita bagi dua, kita akan menggilasnya menggunakan gelas. Kita tabur dulu tepung di bawahnya supaya tidak lengket. Nah jadi untuk ukuran adonan donat yang bagus itu dia harus sedikit lembek seperti ini ya guys. Kalau dia keras lagi, lebih keras dari yang ini, itu kemungkinan donatnya bakal keras dan enggak empuk. Jadi dia benar-benar harus jangan sampai kekurangan air. Nah setelah kita gilas, kita akan mencetaknya menggunakan loyang seperti ini supaya dia bulat merata sempurna. Tapi kalau misalnya kalian bisa menakar-nakar supaya dia menjadi bulat rata dan sempurna, tidak perlu menggunakan loyang lagi. Nah setelah dia bulat seperti ini, kita akan potong-potong. Aku menggunakan pisau bolu yang kayak gini. Kalau kalian mau pakai pisau biasa atau pisau yang gulung pizza itu juga boleh banget, karena di sini aku tidak punya. Jadi aku menggantinya menggunakan pisau bolu seperti ini. Apa aja lah, yang penting bisa belah adonan. Nah untuk hasilnya sebenarnya dia akan menjadi 3 adonan, karena satunya lagi belum ku adonin. Jadi ini akan ku nampakin 2 dulu. Untuk selanjutnya kita akan menggoreng pizzanya menggunakan api kecil, sedang cenderung kecil. Nanti kita taruh dulu minyaknya. Lalu untuk dozanya kita angkat dan kita akan menggoreng langsung di atas minyak. Nah ini tidak perlu ditunggu lagi lama, kita langsung menggoreng aja, karena nanti dia akan mengembang waktu dia berada di penggorengan. Nah ini kita taruh aja sampai semuanya kira-kira wajannya ini atau teflonnya ini sudah penuh ya guys. Nah di sini aku akan menaruh 3 dulu, karena aku takut dia ngembang dan tidak cukup tempatnya. Kalian bisa lihat ini udah ngembang. Nah kita akan balik, tuh cantik banget, tidak gosong sama sekali, cantik, dan ini ngembang banget ya pastinya guys. Tuh cakep banget. Nah kalau misal kalian mau dia lebih gosong lagi juga boleh-boleh aja, karena di sini itu opsional. Kalau misalnya aku dia lebih cantik atau lebih cakep, dia kuning-kuning emas kayak gini, tidak terlalu coklat. Nah setelah seperti ini, untuk menggorengnya tadi tidak butuh waktu lama, kita hanya butuh beberapa menit aja, kayak 5 menitan aja rasaku sudah cukup ya untuk menggoreng donatnya. Nah kita angkat aja seperti ini. Nah ini aku akan mencoba untuk memasukkan ke 4 pizza atau doja adonannya ke dalam satu teflon seperti ini, dan ternyata cukup. Nah untuk teknik menggoreng donat itu dia tidak boleh dibalik-balik, tapi hanya butuh 1 kali balik supaya dia tidak mengandung minyak yang sangat banyak. Itu tipsnya. Nah setelah semua terangkat, di sini aku udah siapin wadah untuk menghias dojanya tadi. Nah ini aku akan menghiasnya menggunakan keju yang pertama-tama. Nah ini kita olesi dulu dengan mentega seperti ini supaya makin yummy. Lalu aku akan letakkan keju parut. Nah untuk keju parutnya sendiri aku pakai 50 gram yang udah aku parut. 50 gram itu cukup banget untuk 3 piring doja. Nah untuk 50 gram keju itu kisaran harganya Rp2.000 ya. Nah setelah kita naruh keju, lalu kita akan mengolesi dengan coklat. Nah di sini aku pakai pasta coklat yang 500-an rupiah seperti ini. Kalian bisa beli di warung-warung. Jadi ini modelnya ekonomis banget dan bisa banget dibuat di rumah, gampang banget. Atau bisa jadi inspirasi kalian untuk makanan di saat pandemi seperti ini yang nggak boleh keluar rumah. Lalu selanjutnya setelah coklat selesai, kita akan buat untuk adonan ketiga itu ada gula halus. Nah untuk gula halusnya sendiri aku menggunakan sisa gula yang tadi aku blender aja gitu. Lalu untuk adonan yang ketiga atau doja yang ketiga aku menggunakan
pasta coklat yang warna biru seperti ini. Aku tinggal adon-adonnya aja. Nah, untuk toppingnya sendiri ini kalian bisa menggantinya atau berimajinasi untuk sesuka hati kalian mengganti dengan topping apa aja. Nah, ini kita akan siapkan piring seperti ini. Kita akan letakin satu persatu dojanya. Tuh, cakep banget. Dan ini pastinya menggoda banget kalau misal kalian lihat. Tuh. Nah, untuk hasilnya seperti yang aku bilang tadi, di sini akan menjadi 3 piring doja seperti ini. Ini cukup banyak, jadi 12 pieces. Dengan modal yang tidak terlalu banyak kalian bisa menghasilkan doja seperti ini. Dan ini ukurannya lumayan besar dan lumayan gembung ya guys. Nah, ini aku akan cobain yang gula dulu, yang original gula biasa. Kita akan coba belah. Kalian bisa lihat teksturnya. Soft banget, di luar lembut dan di dalam juga lembut. Kalian bisa lihat pori-pori dari dojanya sendiri. Tuh, cakep banget. Dan ini gampang banget cara buatnya. Kalian bisa ikuti step-stepnya dari awal sampai akhir tadi. Kalian bisa lihat aku pencet-pencet seperti ini dan aku akan makan. Oh my god, lembut dan soft banget guys. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik subscribe, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.